Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, mari kita bahas tentang kisah seorang mantan pendeta yang rela meninggalkan agamanya, lalu mengimani Islam, hingga sampai mengembuskan nafas terakhirnya. Mantan pendeta tersebut bernama Rudy Mulyadi, namun, kisahnya diceritakan oleh sang putri, yang bernama Yesi Yasika. Yesi menceritakan bahwa, ketika sang ayah masih menjadi pendeta, sang ayah telah memurtadkan 3.000 orang. Setelah hidayah datang kepada ayah, dan sang ayah memutuskan menjadi mualaf, membuat semua pihak gereja dan banyak umat Kristiani memberikan reaksi tegas. Mereka semua merayu sang ayah agar tidak berbalik keyakinan. Dan mereka juga meminta penjelasan, mengapa sang ayah memutuskan pindah agama. Ayah saya kan, mantan pendeta, pas memutuskan masuk Islam, banyak sekali pihak-pihak gereja yang meminta penjelasan ayah. Bisa dikatakan mereka meminta ayah untuk mengkonfirmasi kenapa ayah saya itu bisa memeluk agama Islam, kata Yesi. Dan Yesi menambahkan lagi, pihak gereja langsung heboh ketika mengetahui berita kalau sang ayah memutuskan menjadi mualaf. Suatu hari, pernah ada beberapa pendeta yang datang ke rumah, kami semua menjadi panik, karena takut terjadi apa-apa terhadap ayah, ataupun sebaliknya, terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Akan tetapi, syukur alhamdulillah, pada saat itu, saya melihat ayah saya tenang, santai, dan tenang-tenang saja, imbuhnya. Rasa tenang dan santai pada diri Rudy, membuat Yesi selaku putrinya yang saat itu masih memeluk Kristen menjadi turut tenang juga. Sang putri yang bernama Yesi sangat mengenang sikap sang ayah. Yesi juga sangat kagum melihat sang ayah, yang diam saja saat menerima hinaan dan perilaku tidak sopan dari pihak gereja dan pendeta-pendeta itu. Banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh para pendeta itu pada ayah saya. Dan banyak pula hinaan-hinaan yang mereka hantarkan kepada sang ayah, terus ditambah lagi dengan cercaan orang gereja terhadap ayah saya. Bermacam-macam kata-kata kotor mereka keluarkan kepada papa saya. Namun, papa saya hanya diam, beliau hanya duduk dan diam, papar Yesi. Pihak gereja meminta bukti pada ayah saya, bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Pada saat itu, papa saya menjawab beliau akan memberikan bukti, tapi tidak sekarang, dan tidak tempat ini. Para pendeta dan orang-orang gereja bertanya, kapan, dan di mana? Papa saya bilang nanti di akhirat, sambung Yesi. Yesi mengungkapkan proses di mana ketika sang ayah mendapatkan hidayah, sehingga memantapkan diri untuk menjadi mualaf. Yesi menceritakan, awal mula ketika ayahnya mendapatkan hidayah, saat itu berawal ketika papa sedang melakukan proses memurtadkan satu keluarga muslim. Beliau, Rudy, mau memurtadkan satu keluarga muslim. Keluarga itu, bernama Pak Abdullah. Saat itu papa ke rumahnya Pak Abdullah, mau mencopot semua atribut-atribut Islam di rumahnya. Dan di antara atribut-atribut itu, ada tulisan kaligrafi. Lalu papa saya bertanya kepada Pak Abdullah, ini apa bacaannya? Pak Abdullah menjawab, ini kesaksian kami umat Islam. Lalu papa saya bertanya lagi, ini apa tulisannya? Dan Pak Abdullah pun membacakan tulisan itu. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu Rudy menanyakan apa arti dari bacaan syahadat tersebut. Pak Abdullah pun menjelaskan arti dari kalimat itu. Setelah Rudy mendengarnya, terus Rudy meminta Pak Abdullah untuk segera mencopot kaligrafi tersebut dari rumahnya.
Ketika dalam perjalanan pulang, datang satu bisikan di telinga papa saya, beliau terngiang-ngiang terus kalimat syahadat itu, hingga sampai ke rumah, mau makan, mau minum, selalu teringat kalimat itu, hingga 3 bulan. Beliau kepikiran juga, apakah beliau kerasukan setan Arab, akan tetapi, beliau langsung berpikir, kenapa nggak langsung cari tahu siapa Allah itu, dan siapa Nabi Muhammad itu, lanjut Yesi. Kemudian Rudi memutuskan untuk pergi ke daerah Kuitang, Jakarta Pusat. Dahulu memang daerah itu terkenal dengan pedagang buku. Kemudian Rudi melihat, ada sebuah buku yang berjudul, Kehidupan Setelah Kematian. Buku itu ternyata membuat menarik perhatian Rudi, dia pun membelinya dan membacanya dengan saksama sampai halaman terakhir. Namun, Rudi belum juga menemukan jawaban yang diharapkannya. Akhirnya Rudi mempelajari Al-Quran terjemahan, sampai menghatamnya berkali-kali. Namun pada akhirnya, Rudi memutuskan untuk mencari tahu kepada ustadz-ustadz yang dia kenal. Kemudian ustadz-ustadz tersebut memberikan penjelasan dan jawaban yang memang lagi dicari-cari oleh Rudi mengenai Islam. Setelah mendapat semua jawabannya, dan alhamdulillah, beliau meminta kepada ustadz-ustadz itu untuk menuntunnya bersyahadat. Kemudian beliau bersyahadat, pungkas Yesi. Wassalam.